Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini hari Kamis ya guys, hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Dan ya seperti yang lu lihat bahwa IHSG turun berapa ya, 2% apa 2% itu angka yang sangat besar. Dan sehingga jadi begini guys, ketika IHSG turun nanti lu akan menemukan berita-berita yang menyeramkan. Kiamat batubara, kemudian resesi, ekonomi global 2023 gelap, kemudian 5 alasan IHSG ambrol, nomor 3 bikin merinding. Jadi berita-berita itu nanti dalam beberapa jam ke depan, esok bisa jadi nanti akan lu temukan. Karena berita-berita tersebut akan muncul seiring dengan penurunan IHSG. Berita-berita yang menyeramkan tersebut guys. Nah, nantinya ya, ketika IHSG rebound dan emiten-emiten yang ada di dalamnya juga rebound, kan sekarang banyak yang masih turun nih guys ya. Ketika nanti sudah mulai naik lagi, akan ada orang yang pamer portofolionya hijau, portofolionya bagus, yang mana sebenarnya pada waktu kemarin sebelumnya IHSG turun, ya dia melakukan cut loss yang cukup besar juga sebenarnya. Jadi sebenarnya ada loh beberapa orang yang ketika nanti pamer sebenarnya cut lossnya masih lebih besar daripada pamernya dia. Walaupun tidak semuanya, tetap ada yang benar-benar menyerok dari bawah, kemudian dia untung, cuan begitu guys ya. Tapi biasanya yang sudah pengalaman, gue punya beberapa kenalan yang sudah pengalaman di pasar modal, senior-senior gue, ya kalem-kalem aja nggak melakukan hal tersebut gitu loh guys. Paling gini guys, gue mau sedikit menyampaikan aja ya guys ya, terutama buat yang newbie nih guys, karena cukup banyak pertanyaan ke gue dari teman-teman gue. Bukan berarti teman-teman gue newbie ya guys ya, tapi ada cukup banyak pertanyaan ke gue bahwa apa nih yang harus dilakukan, kemudian gimana nih turun terus nih, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Itu kan pertanyaan standar ketika si IHSG-nya, kemudian emiten-emiten yang lu koleksi itu pada turun ya guys. Nah, pada video ini gue pernah mengatakan bahwa di tahun 2022 total aset portofolio gue di saham itu bertumbuh 50%. Tapi di tahun 2023 ini kalau dihitung kayak begini guys, misalkan di tahun 2022 modal gue 100, kemudian naik jadi 150. Di tahun 2023 ini kan berarti gue punya plan lagi kan, punya rencana lagi. Yang tadinya modalnya 150, dalam kondisi seperti ini portofolio gue minus juga. Sebenarnya minus juga karena ya beberapa kan memang ada yang gue sampaikan portofolio gue apa aja. Ya kalau misalkan lu mengalami hal minus dan kerugian cukup dalam, gue minus juga sebenarnya. Gue portofolio gue tuh udah minus berapa persen ya? 10%, 13% lah gue udah minus. Jadi sebenarnya gue minus dalam keadaan seperti ini guys. Nah, apa yang harus kita lakukan guys ya? Pertama gini, karena ada teman gue pun ada yang hari ini tanggal 5 Januari baru bikin RDN mau masuk saham, kemudian dia menanyakan kepada gue harus beli emiten apa nih gitu. Ya kalau ke teman tongkrongan biasanya gue nyebut sahamnya, lu beli ini lagi murah, tapi tetap disclaimer on ya, biasanya begitu gue. Tapi kalau di sini kan nggak beda. Intinya begini guys, kalau misalkan lu dalam kondisi seperti ini, gue punya 2 langkah sebenarnya yang bisa dilakukan, dan tentunya ada pasti yang sudah melakukan hal ini. Yang pertama adalah lu masuk ke emiten-emiten yang membagikan dividen. Gue berbicara hal seperti ini bukannya tanpa dasar. Coba lu lihat BJTM tuh guys. Ada apa tuh guys? Kan ada yang lagi nyari rezeki kan? Coba lu masuk ke emiten seperti BJTM, BJBR, POWR, Hexa. Penunggu-penunggunya itu adem ayem, nggak ada yang panik. Di satu sisi banyak yang sedang membicarakan ADRO, kemudian membicarakan PTBA, ITMG, UNTR naik ya hari ini ya. Tapi blue chip banyak kan yang berguguran, terutama saham-saham batubara. Ya mereka ada yang melakukan cut loss, ada yang menjual sahamnya. Tapi lu lihat kayak BJBR, kayak BJTM. Dalam hal ini bukan berarti gua mengajak lu untuk membeli saham ini, bukan. Poinnya adalah orang-orang yang sudah berada di dalam BJTM, BJBR itu tidak panikan. Akhirnya sahamnya hari ini nggak kemana-mana kan. Coba lu lihat di tanggal 5 Januari nggak kemana-mana itu sahamnya, karena penunggunya santai-santai.
beli tinggal tidur, yang artinya mereka sudah punya plan. Ya udah, plan gue begini, mereka tetap pada plannya masing-masing. Jadi orang yang balik lagi ke poin yang tadi gue sampaikan, gue sarankan beli emiten yang saat ini atau di tahun 2023 itu berpotensi membagikan dividen, dan gue sudah membahasnya pada video ini. Ada saham-saham yang berpotensi membagikan dividen yield lebih dari 50%. Kalau lu mau nonton silahkan tinggal lu scroll ke bawah, karena di video ini juga gue melihat bahwa ya bisa jadi di tahun 2023 IHSG-nya itu sideways aja, bisa turun, karena gue melihat bahwa kurang ada pemicu yang bisa membuat IHSG itu terbang tinggi. Pemicunya ya kemarin di tahun 2022. Tapi apakah kita pesimis? Apakah kita akhirnya gue keluar dari IHSG lah, udah nggak menguntungkan? Belum tentu. Kita masih punya strategi. Nah, strategi yang pertama yaitu tadi, beli emiten yang membagikan dividen. Karena dengan membagikan dividen kita punya plan, kemudian kita jadi tenang. Terutama yang newbie guys ya, sekali lagi ini gue berbicara kepada orang yang memang newbie. Apakah dalam hal ini gue nggak newbie? Ya gue juga newbie kalau dibanding dengan investor-investor yang kayak Paulo Keng Hong, ya gue juga masih perlu banyak belajar. Tapi gue mau berbagi informasi aja bahwa dengan membeli emiten yang secara histori membagikan dividen payout ratio dan dividen per share yang cukup jumbo, yang mana gue sudah sebut sahamnya di video ini, itu bisa membuat hati lu jadi tenang. Yang kedua, yang perlu lu lakukan adalah jangan panik guys. Jangan panik ini gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan sebenarnya. Ya iyalah, gimana nggak panik dalam kondisi seperti ini. Tapi gue tetap bilang ke teman-teman gue yang tadi menanyakan ke gue, santai aja, santai. Bagaimana caranya melakukan? Karena gini guys, kalau misalkan lu panikan, jadi lu bisa membuat keputusan cut loss. Kemudian bukan berarti nggak boleh cut loss ya. Cut loss bisa dilakukan dan silahkan dilakukan ketika lu sudah mereview saham yang lu beli, kemudian lu melihat bahwa wah ini susah untuk naik lagi guys. Tapi kalau misalkan lu yakin dengan saham-saham yang lu pilih, walaupun sekarang dalam kondisi yang rugi, ngapain dilakukan cut loss? Karena lu udah tahu nanti di tanggal segini dia akan ngapain, dia akan membagikan dividen, kemudian nanti ketika dia mendekati jadwal dividen, harga sahamnya bisa tergerek naik. Jadi jangan panik. Jangan panik juga bisa dilakukan bagaimana? Lu main sama keluarga lu, main sama anak lu. Ketika IHSG ambrol begini ya, hal yang biasa lah dalam saham. IHSG ambruk begini ya guys, hal yang biasa, dan lu akan menemukan berita-berita yang tidak mengenakan. Bagaimana supaya pikiran lu tenang? Ya udah, main sama keluarga lu, kerja seperti biasa. Kalau misalkan lu sebelum mengenal saham kan pikiran lu tenang sebenarnya, tapi bolak-balik ngelihat sekuritas, ngelihat apa RDN, ngelihat yang merah-merah, porto gue kagak ada yang hijau, ya stres sendiri. Apalagi kalau nggak punya plan. Jadi itu guys yang mau gue share kepada lu guys. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Kalau misalkan lu mau mengetahui saham-saham apa aja, gue udah state di sini, dan ya ada teman-teman baik lah yang sudah menambahkan di kolom-kolom komentar. Sudah menambahkan kayak PANS itu juga berpotensi dividen yieldnya gede itu, kemudian IPCC, kemudian kayak misalkan PTBA ya, kayak misalkan ITMG. Sebenarnya kalau dilihat ITMG lagi murah itu harganya, kan begitu guys. Dan justru betul yang di saat-saat ini lu sediakan cash. Gue setuju, lu sediakan cash supaya lu bisa nyerok lagi. Jadi ya itu guys, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli ya guys ya. Itu dua langkah yang gua sarankan, gua rekomendasikan. Yang pertama, masuklah ke saham-saham yang membagikan dividen, apalagi dia berpotensi membagikan dividen yield yang jumbo di tahun 2023 ini. Yang kedua, jangan panik. Banyak-banyak lah main sama keluarga, banyak-banyak main sama bini lu, sama anak lu. Lupa deh lu ntar sama minusnya portofolio, lupa. Dan kita kan nggak melihat 1-2 hari guys ya. Kita melihat, ya kalau lu melihatnya 1-2 hari mungkin lah agak lain ceritanya. Ada yang mengatakan wah ini ya, lu kalau ngelihatnya di hari ini tanggal 5 Januari ya iyalah turunnya gede 2%. 2% itu gede. Tapi nanti coba kita lihat sampai akhir tahun 2023. Dan kalau misalkan lu punya plan seperti itu kan jadi lebih tenang sebenarnya. Paling itu aja guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan
Mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.